Coba kita dengarkan cara mengucapkan Allah sendiri. Saya merekam teman-teman di Indonesia menyebutkan nama Tuhannya beragam. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Iya, sebenarnya berantakan. Perlu diketahui pula bahwasanya kalimat Allah sendiri, kalau kita mengikuti pendapat para ulama dalam ilmu istiqaq itu, lafaz Allah itu asalnya apa sih? Yang populer itu pendapat Imam Sibawayh, bahwa Allah itu asalnya dari kata ilahun, lalu dimasuki al-ta'rif menjadi Allah, sehingga ada orang menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan dengan T besar, karena Allah itu dari lafaz ilah. Ini Imam Sibawayh yang dilansir oleh Gus Nurholis Majid dan membuat geger itu, karena mereka nggak baca sih. Ternyata Nurholis Majid membaca pendapat Imam Sibawayh, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia semacam itu. Dan banyak sekali, ada dari kata walahun, ada kata alahun, al-walah itu asiter, jadi Allah itu maha tersembunyi, ya. Ada lagi aliha dari alahun, artinya kagum, ya Allah maha dikagumi. Tetapi ya bagi saya pertanyaannya untuk Imam Sibawayh, wahai Imam Sibawayh, kalau memang lafzul jalalah Allah itu berasal ilahun, lalu dimasuki al, tentunya kan menjadi al-ilah, bukan Allah, al-ilah. Ismun al-ismu, ibilun al-ibilu, ibriqun al-ibriqu, ilahun al-ilahu. Nah, coba tolong jelaskan bagaimana argumentasinya hamzahnya dibuang tuh, apa alasannya? Itu yang belum saya ketemukan, sehingga saya cenderung mengatakan bahwa lafzul jalalah Allah itu adalah bukan mustaq, tetapi dia adalah murtajal yang diadopsi, diambil dari bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi. Kenapa? Coba kita dengarkan cara mengucapkan Allah sendiri. Saya merekam teman-teman di Indonesia menyebutkan nama Tuhannya beragam. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Iya, sebenarnya berantakan semuanya, jadi dalam alun lah. Ya. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa lafzul jalalah ini ada bunyi yang aneh. Sebetulnya kan Allahu, betul nggak? Allahu sebetulnya, kok jadinya Allahu, ada suara sengaunya. Allahu itu menunjukkan bahwa bahasa Arab itu lam itu kalau dikasih harokat fathah dibacanya la, kalau harokat kasar dibacanya li, kalau dikasih harokat dom menjadi lu. Adanya la, li, lu, nggak ada lu, nggak ada Allah, nggak ada. Yang ada lu itu adalah bahasa Ibrani. Iya, dalam ejanya itu alif, bet, gemal, dalet, lu, itu adalah lamnya dibacanya lu. Nah, jadi tetapi juga perlu diperhatikan ketika diawali dengan preposition atau huruf isyarah,
ya, yang berharokat kasrah, seperti sumpah, jadinya billahi, kan gitu. Anillahi, billahi, itu kalau ada yang bacanya billahi, lillahi, itu berarti agamanya beda ya, biasanya itu non muslim bacanya kalau lillahi ya. Billah itu tuh dibacanya Allah juga, sekalipun kalau kita kan billahi, fillahi, lillahi, anillahi dan sebagainya itu. Jadi artinya bagaimana, bahwa sebaiknya cobalah belajar memanggil Tuhanmu dengan panggilan yang pas. Karena saya juga tersinggung ketika nama saya dipanggil tidak sesuai. Seringkali MC dalam ceramah-ceramah saya itu, MC menyebutnya sekarang saatnya ceramah agama disampaikan oleh Muhammad Yaskur atau Abdul Syukur. Nama saya Abdul Syakur, bukan Abdul Syukur. Ini menyinggung perasaan saya dong. Saya kan motong kambingnya 2 dulu tuh. Nah makanya etika dalam pergaulan menyebut nama orang juga harus persis dong Pak. Ya makanya jangan ragu-ragu ketika kita ingin menuliskan nama orang, jangan ngarang sendiri. Please, how to spell your name. Minta tolong tuliskan supaya jangan salah. Jadi ketika kita menghormati orang, dari cara menyebut nama saja, itu sebagai suatu indikator kita menghormati dia. Nah ketika engkau menyebut nama Tuhanmu tidak sesuai dengan spellingnya, itu kan berarti kurang ajar. Betul nggak? Ini pakai Husain, dia pakai Hasan, tersinggung nggak? Iya. Jadi itu salah satu etika, menyebut nama itu harus tepat sesuai. Karena nanti setiap bahasa itu akan berbeda-beda. Mungkin di Inggris namanya Michael, begitu di Inggris jadi dibacanya Michelle. Iya kan seperti itu. Ya, menyebut Raja Inggris bukan Elizabeth, nggak ada Elizabeth. Apa aja? Iya, nama orang juga sama. Ya, ini Pak Dik, jangan Didik. Itu salah, tersinggung dia. Nah, bayangkan orang saja namanya disebut salah, tersinggung. Nah, kalau Tuhanmu tidak. Itulah. Nah, makanya salah satu pesantren yang saya percaya bisa meremak lidah tuh pesantren Kempek. Iya, saya sendiri nggak sabar sebenarnya. Sepenting muni bela. Iya, Kempek gitu. Jadi mengucapkan lafzul jalalah itu hamzahnya mesti jelas, a, jangan o. Jadi Allah bukan Allah, nggak ada o tuh, adanya Allah. Iya, macam itu. Jadi artinya dengan menyebut nama yang betul saja itu berarti meningkatkan kualitas kita sendiri ya dalam bertuhan semacam itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan penjelasan daripada Bapak Buya Syakur Yasin? Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, Bapak Buya Syakur Yasin sangat kritis dan beliau ketika menyampaikan sesuatu itu penuh dengan hati-hati. Nah, sekalipun beliau punya data yang konkret dan bisa dipertanggungjawabkan oleh sebagian teman-teman kita dari seberang, mereka tidak bisa terima dengan setiap apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Bahkan ada yang menganggap kalau Bapak Buya Syakur Yasin sudah murtad. Padahal kita melihat sampai detik ini beliau masih beragama Islam dan masih memimpin sebuah pondok pesantren dan tidak pernah murtad. Nah, biasa saudaraku, ketika data yang dikeluarkan tidak diterima, maka orang yang memberikan data tersebut dimusuhi, dihina, diejek, dicemooh, bahkan ditertawakan dan dianggap bodoh oleh orang yang tololnya minta ampun.
Padahal Bapak Buya Syakur Yasin itu bukan orang sembarangan. Ilmunya itu sangat bisa beliau pertanggungjawabkan dan pengikutnya sangat banyak. Beliau juga punya sekolah. Selain pondok pesantren, beliau juga punya sekolah dan umat yang mengikuti setiap pengajian beliau juga sangat banyak, luar biasa. Dan tentunya banyak sekali kita orang Kristen yang secara diam-diam mengikuti kajian demi kajian yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Tidak salah bagi kita untuk mendengar kajian beliau. Kita ambil yang baik, yang tidak baik kita tinggalkan. Menyangkut iman, tetap iman kita kepada Adonai Yeshua HaMashiach, dan itu tidak bisa lagi diganggu-gugat. Tetapi menyangkut pelajaran, ilmu, ya tidak salahnya kita mendengar dari siapapun selama itu bisa memberikan informasi-informasi yang sangat baik bagi kita. Apalagi inilah masa zaman internet, masa modern, dan kita tidak lagi tertinggal ke belakang seperti kebanyakan teman-teman kita. Mereka kembali ke zaman kuno kalau mereka tidak mau mengikuti arus. Istilahnya kalau mereka tidak mau mengikuti zaman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.